warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Kita Sehat, Pak. Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesehatan, itu wajib kita syukuri ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Oke, doa dimulai. Silakan. Oke, nah sekarang sebelum pelajaran Bapak mulai, ini ada beberapa hal yang paling perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah tujuan pelajaran kita hari ini. Oke, tujuan pelajaran kita hari ini itu adalah untuk mengetahui yang namanya organ-organ pencernaan manusia ya. Selain itu, kita juga nanti akan mengetahui yang namanya proses pencernaan pada manusia. Poin penting yang harus kita garis bawahi. Anak Bapak sekalian, tadi pagi sudah sarapan apa belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kira-kira makanan yang kita masukkan ke dalam mulut itu, kira-kira nanti setelah kita langsung ke dalam mulut akan mengalami proses apa kira-kira? Dicerna, Pak. Pencernaan, Pak. Apa? Iya, mengalami proses Pencernaan. Ya, kita bahas pada pertemuan kali ini apa tadi proses pencernaan ini melibatkan organ-organ apa saja ya. Oke, sebelumnya ini Bapak kasih video, tolong kita cermati bersama ya, karena ini nanti akan berkaitan dengan LKPD yang Bapak bagikan ini. Oke, Bapak bagikan dulu LKPD-nya. Pada manusia. Apakah yang dimaksud dengan sistem pencernaan makanan? Sistem pencernaan makanan adalah suatu proses mengubah makanan dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus. Sistem pencernaan makanan juga dapat diartikan suatu proses memecah molekul makanan yang kompleks menjadi yang lebih sederhana menggunakan bantuan enzim-enzim dan organ-organ pencernaan. Adapun organ-organ pada sistem pencernaan yaitu mulut, paru oris, rongga mulut, kerongkongan atau esofagus. Gimana menurut anak Bapak video tersebut? Menarik, Pak. Oh, menarik ya kan? Nah, itu adalah bagian organ pencernaan yang sebenarnya ada di dalam tubuh kita. Begitu rumitnya dan begitu makanan itu masuk ke dalam tubuh kita, ternyata banyak proses yang harus dilaluinya ya. Oke, sekarang LKPD-nya sudah dikerjakan kan sesuai dengan video yang ditampilkan tadi? Sudah, Pak. Oke, sudah. Oke, kalau gitu Bapak perlihatkan LKPD-nya ya, biar kita presentasikan atau kita bahas bersama. Oke, ini kira-kira ada yang mau mempresentasikan hasil kerjanya yang poin nomor 1 ini dulu? Ayo, siapa yang bisa kira-kira? Ini dari gambar yang ini kira-kira, organ yang ini kira-kira mana yang termasuk organ utama dan organ tambahan? Ayo, ada yang mau tampil? Saya pin nggak, saya aja. Ya, mau. Oke, Rina silakan. Untuk organ utama pencernaan itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan organ pencernaan tambahan ada hati dan pankreas, Pak. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan selain jawaban dari Rina? Pak, saya begini, Pak, saya begini. Ada yang mau menambahkan? No, Pak, tadi kayaknya. Untuk organ utama sama, Pak, tapi untuk organ tambahan selain yang disebutkan, misalkan kelenjar ludah, ada amandel, ada lidah, gigi. Artinya selain yang disebutkan Rina tadi ya? Iya, yang organ utama tadi, Pak. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Rina sama Nova. Ya. Jawaban Rina sama Nova itu memang sama-sama benar. Cuman organ tambahan itu tadi nggak cuman yang disebutkan oleh Rina tadi. Organ tambahan itu banyak. Selain daripada organ utama itu termasuk organ tambahan. Termasuk tadi di sini ada mungkin di dalam rongga mulut kita ada lidah, ada kelenjar air liur, ada apalagi di hati ya kan, dan lain sebagainya. Pokoknya selain yang namanya rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum dan anus itu termasuk semuanya organ tambahan ya. Berikutnya kita masuk ke yang nomor 2 ini. Nah, ini melengkapi tabel ini. Ini satu orang yang mau maju. Sebutkan nama organ nomor 1 sampai 8 beserta fungsinya. Saya, Pak. Iya, Pak. Yang nomor 1 itu kelenjar ludah, yang 2 parotis, yang ketiga submandibularis, yang keempat sublingualis, yang kelima rongga mulut, yang keenam amandel, yang ketujuh lidah, yang kedelapan esofagus, Pak. Oke, dari yang 8 kamu sebutkan kira-kira ada yang tahu fungsinya nggak? Kelenjar ludah mungkin, Pak. Oke, apa fungsinya? Jadi kelenjar ludah itu fungsinya untuk mensekresikan enzim amilase ya, Pak, supaya makanan itu bisa diolah secara kimiawi. Benar nggak, Pak? Oke, tepuk tangan. Oke. Ayo, ada yang mau kasih masukan? Heni, Pak. Ini, Pak. Heni, silakan Heni. Menyerap sari-sari makanan bukannya di ileum ya, benar Pak? sekali. Oke. Kalau yang namanya tadi
112 jari itu bukan tempat penyerapan sari-sari makanan, melainkan itu adalah tempat bermuaranya, bermuara yang namanya kelenjar-kelenjar pencernaan. Misalnya dari hati kan ada cairan empedu, nanti iya Pak, betul. Dari pankreas. Nah, oke ya. Nanti kita lihat lagi di modul sama di buku catatan, di buku paket kita ya, ada itu. Baik Pak. Untuk jawaban Ya, Pak. Ya, Bapak akan periksa lebih detailnya lagi nanti setelah LKPD-nya dikumpul. Masih ada materi yang berikutnya yang harus kita tuntaskan ya. Oke, berikutnya di sini. Tadi kalian sudah mengamati yang namanya organ pencernaan manusia. Begitu rumit dan begitu luar biasanya ciptaan yang Maha Kuasa ya. Nah, seandainya kalau kita disuruh membuat organ pencernaan ini, artinya kita memodelkan itu artinya kita membuat barang tiruannya dari organ pencernaan kita ini. Kira-kira kita akan menggunakan apa? Pastinya ini LKPD-nya udah disiapkan ya. Pakai tali rapia Pak. Oke, tali rapia, apalagi? Apakah cuma tali rapia doang, Nova? Oke, botol bekas bisa Pak. Oke, ini botol bekas. Oke. Ya benar. Selang, Pak. Terus. Selang. Oke, selang. Ya, terus. Oke, ada tadi tali rapia, ada selang, ada botol bekas ya. Kira-kira apa lagi nih? Apa itu aja bahan yang kita butuhkan? Lem Pak, lem. Oh, oke. Tadi kawan kamu telah memberikan masukan yang cukup bagus ya. Ada yang mengatakan tali rapia, ada yang mengatakan selang, ada yang mengatakan botol-botol minuman. Tapi kan kita belum dapat secara rinci nih kira-kira tali rapia yang mana, botol untuk apa. Nah, di sini di kolom yang kedua ini itu perlu kamu masukkan kira-kira bahan yang kamu butuhkan itu apa saja secara spesifik ya. Kesimpulan kamu nanti di rumah akan menggunakan bahan apa saja. Misalnya mulutnya saya gunakan ini Pak, rongkongan saya gunakan ini Pak gitu. Mulutnya saya gunakan atas tutup botol Pak. Terus nanti bagian rongkongannya itu selang, disambung nanti dengan botol bekas sebagai lambung. Lalu nanti disambung lagi sama selang Pak buat bikin usus halus sama usus besar sampai ke anus Pak. Oke. Ya, kalau si Nova tadi itu yang akan dilakukan ya. Kira-kira yang lain dari masukan kawan-kawan kalian, ada tadi Nova dan kawan-kawan yang lain. Ini kita sepakati dulu kira-kira bahan apa yang kita gunakan supaya nanti artinya model yang kita buat ini memang mencerminkan yang sesungguhnya ya. Jadi kalau menurut Bapak, kalau mulutnya itu tutup botol itu kurang mencerminkan. Dia lebih baik nanti kalian gunakan yang namanya gabus. Tapi ini hanya sekedar masukan ya. Kalau kalian punya ide yang lebih lagi silakan. Sedangkan kalau yang namanya rongkongannya itu Bapak rasa kita gunakan selang daripada tali. Tapi selang yang kita pilih itu adalah selang yang ada gerigi-geriginya itu, yang menggambarkan kan rongkongan kita ini semacam itu, ada gerigi-geriginya yang menyebabkan terjadinya gerak privatif. Sedangkan kalau bagian lambungnya, kalau lambungnya ini Bapak rasa lebih tepat kita gunakan botol minuman daripada yang namanya balon. Kenapa? Kalau balon itu nanti kan dia lebih nggak tahan lama ya. Kalau botol minuman itu lebih tahan lama. Sedangkan kalau usus halusnya ini boleh tadi kita masukkan tali. Jadi kita bentuk sesuai bagaimana tadi yang kalian lihat, gunakan tali. Sedangkan kalau usus besarnya boleh gunakan tali selang yang lebih besar. Rektum dan anusnya nanti kamu ikat, kamu modifikasi sebagaimana yang kamu lihat tadi di gambarnya atau di video yang telah Bapak putarkan itu. Oke, kira-kira ada yang mau bertanya tentang tugas proyekmu di rumah nanti? Bagaimana? Nova, Rina, Saleh, Fernando? Cukup jelas, Pak. Jelas Pak, sudah jelas. Jelas Pak. Ingin menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Saya Pak. Oke, silakan Nak. Baik, terima kasih. Yang kita belajar ini tentang sistem pencernaan. Jadi pencernaan yang barusan kita pelajari, yang pertama rongga mulut, faring, kerongkongan, esofagus, lambung, usus halus dan lain sebagainya. Terima kasih Pak. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kawannya yang telah memberikan kesimpulan yang begitu luar biasa. Oke, Bapak hanya sekedar menambahkan dari kesimpulan kawanmu tadi. Ya, betul sekali bahwa yang namanya proses pencernaan itu tujuan utamanya adalah untuk mengubah molekul makanan yang kompleks menjadi lebih sederhana sehingga siap diserap oleh tubuh. Jadi makanan apapun yang kamu makan akan diubah menjadi lebih sederhana sehingga siap diserap oleh tubuh sari-sari makanannya. Dan organ pencernaan kita itu secara umum dibagi dua, ada organ pencernaan utama dan ada organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan utamanya itu ada rongga mulut, rongkongan, lambung, terus masuk ke usus halus, usus besar, rektum dan anus. Oke, Bapak ingin tahu kira-kira pelajaran kita hari ini
kamu rasa itu menyenangkan atau bagaimana pendapatmu hari ini? Menyenangkan, Pak. Sangat menyenangkan Pak, saya Sangat suka Pak. menyenangkan, Pak. Suka. Menyenangkan, Pak. Menarik. Saya paham Pak, menyenangkan sekali. Berikutnya nanti di link WA, di grup WA akan Bapak kasih soal evaluasi. Setelah nanti soal evaluasinya itu kamu kerjakan, kamu kirim kembali ke WA pribadi Bapak ya. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang kelainan pada sistem pencernaan pada manusia. Ya, tapi sebelum kita pelajaran ini, ingat selalu menjaga sistem pencernaanmu karena apapun yang masuk ke dalam tubuh ini akan diproses oleh sistem pencernaan. Nah, kalau sistem pencernaanmu bermasalah, maka kualitas hidup kita juga akan bisa bermasalah. Artinya kita akan mengalami sakit-sakitan atau gangguan ya. Jadi sekali lagi Bapak ingatkan, tetap jaga kesehatan dan selalu makan makanan yang bergizi ya. Karena makanan yang masuk ke dalam tubuh kalaupun tidak bergizi, itu pencernaannya itu akan terjadi sia-sia jadinya. Oke, Bapak rasa Bapak cukupkan sampai di sini. Ingat minggu depan dibawa model pencernaan yang telah kalian buat di rumah nanti ya. Oke, Bapak akhiri dengan salam. Baik Pak. Bapak akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami.